dampak daripada obat yang digunakan itu mengakibatkan wajah klien kami ini alergi. Walaupun dalam waktu beberapa jam itu membuat pengaruh buruk terhadap wajah daripada klien kami. Oleh karena itu, curhatan di media sosial dilakukan oleh Mayang semata-mata jangan sampai terulang dan jangan sampai mengakibatkan orang-orang yang tidak tahu produk itu main pasang produk aja tanpa konsultasi dokter dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan mengakibatkan kerugian fisik maupun kerugian materi. Oleh karena itu, Mayang merasa tidak pernah menyebutkan nama produknya itu, ya nggak pernah menyebutkan. Tiba-tiba ada juga produk yang menyatakan bahwa untuk menanggapi hal tersebut yang sudah kita lihat, yang akan kita somasi ini, kemudian mereka mengeluarkan data-data pembelian, data-data pengiriman yang kita anggap data-data pribadi dari Final Mayang, yang dimana kita mengatakan itu merupakan satu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang ITE juga. Tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Jalani sidang cerai, Olla Ramlan masih terlihat romantis bersama Aufar. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai pasangan Olla Ramlan dan Aufar Hutapea. Adapun sidang hari ini beragendakan mediasi. Olla Ramlan dan Aufar Hutapea pun tampak hadir menjalani sidang cerai perdananya sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Namun Olla dan Aufar datang menggunakan mobil yang berbeda. Usai menjalani sidang, kuasa hukum Olla Ramlan, Maruli Tampu Bolon mengatakan, jika mediasi gagal dan lanjut ke pembacaan gugatan pada pekan depan. Saat melakukan wawancara, terlihat Aufar Hutapea dan Olla Ramlan berada di masing-masing kuasa hukumnya. Walaupun rumah tangganya tengah di ujung tanduk, Olla Ramlan dan Aufar masih menunjukkan keromantisan. Hal tersebut terlihat ketika Olla Ramlan dan Aufar kerap merangkul satu sama lain. Olla dan Aufar pun tidak berbicara sedikit pun kepada awak media hingga wawancara berakhir. Namun ketika keduanya ingin meninggalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Aufar terlihat mencium pipi sang istri Olla Ramlan sebelum menaiki mobil. Sebagai informasi, presenter Olla Ramlan dikabarkan mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Aufar Hutapea pada 23 Maret 2022 silam. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum terkait. Para media, kawan-kawan rekan-rekan media yang sudah hadir, hari ini pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat hadir mengikuti acara persidangan. Lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana wakil ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis. Tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Mereka datang di dalam pernikahannya dengan baik-baik dan diselesaikannya pun dengan intensitas yang baik. Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat gandeng Farhad Abbas untuk bela Mayang. Dodi Sudrajat tunjuk Farhad Abbas sebagai pengacara untuk membela putrinya, Mayang Luciana Fitri,
menghadapi tudingan pencemaran nama baik satu produk skincare inisial T. Mayang dituding mencemarkan nama baik usai review produk skincare tersebut yang membuat kulitnya mengalami breakout. Kala itu Mayang berdalih hanya mereview produk tersebut tanpa ada niat untuk menjelek-jelekan. Usai ditunjuk sebagai kuasa hukum Mayang, Farhad Abbas lantas langsung pasang badan membela putri Dodi Sudrajat itu. Farhad Abbas bahkan menyebut kesalahan ada pada pihak produk skincare yang digunakan Mayang. Sebelumnya Mayang dituding telah melakukan black campaign terhadap suatu produk skincare lantaran curhatannya di media sosial. Ia diketahui sempat mengunggah video di medsos berisi curhatannya soal wajahnya yang mengalami breakout parah usai menggunakan suatu produk skincare. Buntut dari postingannya tersebut, adik kandung dari Vanessa Angel itu pun kabarnya disomasi oleh pihak produk skincare terkait. Bak tak terima dengan hal tersebut, Dodi Sudrajat lantas menggandeng Farhad Abbas untuk menghadapi kasus putrinya. Berikut wawancara dengan Farhad Abbas, Dodi, dan Mayang. Mungkin bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu, Bang. Kalau sepengetahuan saya, klien saya mengatakan bahwa mereka hanya produk lepas saja, tidak ada kerjasama. Mereka menggunakan, kemudian ternyata dampak daripada obat yang digunakan itu mengakibatkan wajah klien kami ini alergi. Walaupun dalam waktu beberapa jam itu membuat pengaruh buruk terhadap wajah daripada klien kami. Oleh karena itu, curhatan di media sosial dilakukan oleh Mayang semata-mata jangan sampai terulang dan jangan sampai mengakibatkan orang-orang yang tidak tahu produk itu main pasang produk aja tanpa konsultasi dokter dan lain sebagainya. Nah, kemudian akan mengakibatkan kerugian fisik maupun kerugian materi. Oleh karena itu, Mayang merasa tidak pernah menyebutkan nama produknya itu, ya nggak pernah menyebutkannya. Tiba-tiba ada juga produk yang menyatakan bahwa untuk menanggapi hal tersebut yang sudah kita lihat yang akan kita somasi ini, kemudian mereka mengeluarkan data-data pembelian, data-data pengiriman yang kita anggap data-data pribadi dari Final Mayang, yang dimana kita mengatakan itu merupakan satu perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang ITE juga. Oleh karena itu kita Berita selanjutnya datang dari Cut Meyriska, khawatir jelang persalinan anak keduanya. Meski dirasa jarak usia anak kedua dengan yang pertama sudah cukup, namun rupanya Cut Meyriska masih harus menjalani sesar. Sebab secara kondisi fisik Cut belum siap melahirkan normal karena kehamilannya tak lebih dari 2 tahun. Roger menuturkan bahwa Cut akan melahirkan di bulan ini. Namun untuk tanggalnya mereka menunggu kesiapan dari calon buah hatinya itu. Roger merasa kekhawatiran Cut Meyriska jelang persalinan adalah karena akan melakukan sesar untuk kedua kalinya. Di kehamilan kedua ini Cut merasa mentalnya campur aduk. Bahkan semakin dekat dengan hari persalinan, ia merasa semakin takut. Meski sudah pernah menjalani persalinan sebelumnya, Cut mengaku sampai ke bawah mimpi jelang persalinan keduanya ini. Berita selanjutnya datang dari Asri Welas, kurangi jadwal syuting demi anaknya. Asri Welas mengakui sebelum pandemi COVID-19, jadwal syutingnya sangat padat. Jadwal pekerjaan Asri Welas cukup padat mulai dari siaran radio hingga syuting film. Menurutnya ia jarang berada di rumah hingga sering tak memiliki waktu bersama anak-anaknya. Ia pun mengaku kehilangan momen bersama buah hatinya karena sibuknya pekerjaan. Memasuki pandemi COVID-19, Asri Welas mulai sering berada di rumah. Pun Asri Welas mengaku kaget melihat perkembangan anak-anaknya yang masih balita. Hingga ia pun merasa tertampar dan harus berusaha menjadi orang tua yang bisa bagi waktu. Istri Galih Ridara Harja itu kini memprioritaskan keluarga dan anak-anaknya hingga mulai mengurangi jadwal pekerjaan di lokasi syuting. Berikut wawancara dengan Asri Welas. Dengan siaran, Mbak? Siaran masih jalan? Oh, udah enggak? Kenapa, Mbak? Iya, sejak pandemi memang aku memutuskan untuk nggak siaran lagi.
ini kan pandemi udah 2 tahun ya. Anakku tuh udah sekarang udah 4 tahun, udah mau 5 tahun. Jadi waktu itu anakku waktu pas kita pandemi itu belum bisa ngomong lancar. Sehingga pas pandemi tiba, terus kita tuh memang siarannya menjadi di rumah. Kemudian aku sedih banget, tapi senang ternyata anakku Ibran yang kedua lancar berbicara pas aku di rumah. Jadi dia menanti-nantikan ibunya untuk ada di rumah gitu loh. Lalu aku jadi sedih, aku happy juga. Oh ya ampun, udah akhirnya aku memutuskan untuk di rumah kerja lagi. Karena siaran itu kan aku berangkat jam 4 pagi. Iya betul. Belum lagi syuting, pulang lagi pagi. Iya. Jadi apa gitu. Akhirnya ya itu ya. Sekarang aku harus memilih sehingga siarannya lepas. Udah aku sama anakku. Jadi dia seneng banget perkembangannya, pesat banget Ibran anakku tuh yang lahir dengan kata bisa ngomong, bisa semuanya. Sekarang udah mau masuk di playgroup, mau masuk TK. Jadi terus bagus sekali gitu, baru udah pasti sekolahnya. Memang kita sekolah inklusi buat Ibran ya, kita psikolog juga gimana perkembangan Ibran itu. Jadi udah, jadi aku harus memilih. Jadi sekarang memilih pekerjaan yang bisa menerima keberadaan anakku, artinya kita bisa atur, oh iya ini aku boleh anak-anak, berarti kalau besok aku kerja terus besok lagi enggak untuk anak-anak itu. Iya. Berarti akhirnya tidak terlewat. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Sahila Hisyam bahagia bisa terlibat dalam program Sahur. Pemeran sinetron sekaligus presenter Sahila Hisyam mengungkapkan kebahagiaannya bisa mengisi program acara sahur di bulan Ramadan. Walaupun pekerjaan tersebut merupakan kali pertama dirinya mengisi program Ramadan sahur bertajuk sketsa komedi. Kesenangannya pun bertambah ketika bisa beradu peran dengan para pelawak senior seperti Andre Taulany hingga Denny Cagur. Walaupun ia baru bertemu pemeran lain dalam acara tersebut, Sahila yakin bisa beradaptasi dan mencari ilmu dari senior-seniornya itu untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia selama Ramadan. Sebab baru kali ini dirinya mengambil pekerjaan dalam dunia sketsa komedi. Model kelahiran Bogor, Jawa Barat itu menambahkan ingin menikmati pekerjaan barunya dalam dunia hiburan tanah air. Berikut wawancara dengan Sahila Hisyam. Transnya seperti apa sih? Happy banget, happy-nya tuh acara sahur, terus udah gitu juga ngelihat pemain-pemain yang lain sih, ada Bang Andre, Rina Nose, Bang Denny, Bang Wendy, semuanya gitu, kayak yang memang aku sering banget nonton di Laporta sama BTS. Kalau kamu sendiri itu juga ini nggak sih, nggak eksplor juga sih tentang mas, kalau misalkan mereka kan lebih komediannya gitu kan, kamu juga eksplor juga nggak sih ke mereka juga, nah ini gimana sih supaya tektokannya gitu acar. Ini kan aku baru ketemu kan sama mereka gitu, jadi aku memang belum sempat ngobrol sih, tapi ya ini pasti aku pikirin banget gitu gimana caranya biar aku bisa belajar bareng sama mereka, biar bisa dapat ilmunya juga. Karena kalau misalkan ngomongin main sketsa ya maksudnya mereka lebih senior, lebih sering gitu. Kalau buat aku kan main sketsa masih jarang kan, biasanya di talk show jadi host aja kayak gitu. Tapi ada jadi beban nggak buat kamu untuk kayak main sketsa ini, apalagi sama senior juga? Aku nggak mau itu dijadiin beban sih gitu, karena kalau misalkan dijadiin beban malah nantinya nggak enjoy gitu. Jadi makanya kayak karena sebelumnya juga aku masuk kayak misalkan contoh aku dari sinetron ke host waktu itu gitu. Aku udah ngerasain ini sesuatu yang baru buat aku gitu. Ketika aku udah mulai ngeblend sama lawan mainnya gitu, oh ternyata enjoy ya. Begitupun ini dari host ke main sketsa gitu. Sesuatu yang baru lagi buat aku. Jadi aku percaya gitu selama nggak dibawa stres sama aku dan bisa kompak sama yang lainnya, itu pasti insya Allah berjalan lancar. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.